जिंदगी को भरपूर जीना चाहता हूं मैं। Hai sahabat pecinta film India, sesungguhnya teman yang baik adalah teman yang datang di saat kita susah, bukan teman yang datang di saat kita bahagia. Untuk video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India berbahasa Tamil dengan judul Bogan. Film yang rilis tahun 2017 bergenre aksi komedi yang dibintangi Jayam Raffi, Arvind Swamy, dan Hansika Motwani. Film ini berkisah tentang seorang polisi yang harus menangkap penjahat yang mempunyai ilmu penukar raga dan ditukar dengan dirinya sendiri. Lalu bagaimana polisi tersebut bisa menangkap penjahat yang telah menukar dirinya? Untuk lebih lengkapnya, mari kita bedah alur ceritanya. Kisah ini berawal dari seorang pria bernama Aditya. Aditya adalah keturunan bangsawan yang kaya raya dan penggila pesta. Aditya memiliki kekuatan magis yang bisa menukar jiwanya dengan siapapun sesuai dengan yang Aditya inginkan. Pada suatu hari, Aditya menggunakan kekuatan tersebut untuk merampok sebuah toko perhiasan. Jiwa Aditya ditukar dengan seorang pria malang di toko perhiasan tersebut. Setelah menyelesaikan tugasnya, pria tersebut pun memasukkan plastik yang berisi uang ke dalam bagasi mobil Aditya. Lalu pria tersebut pun pingsan. Setelah Aditya meninggalkan pria malang tersebut begitu saja, pria tersebut pun diinterogasi polisi sebagai perampok sesuai dengan bukti CCTV di toko perhiasan. Lalu scene pun berganti pada seorang pria tampan yang menari di sebuah perayaan. Pria tersebut adalah Inspektur Vikram, asisten komisaris polisi. Vikram memiliki tim solid untuk melaksanakan semua tugasnya, yaitu Aksara, Prasad, dan Satya. Dalam perayaan tersebut, Vikram dan tim sedang menyamar untuk menangkap sindikat pengedar narkoboy. Dengan aksi heroiknya, singkat cerita Vikram dan tim pun selesai melaksanakan tugasnya. Lalu mereka pun kembali ke kantor. Komisaris Rajkumar yang mengetahui aksi heroik Vikram menangkap gembong narkoboy menegur Vikram karena aksi tersebut sangat berbahaya. Tapi walau bagaimanapun Vikram tetap polisi yang terbaik. Vikram yang selesai bertugas pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu dan adik Vikram telah menemukan seorang gadis yang cocok untuk Vikram, anak dari kenalan ayah Vikram. Dan gadis tersebut bernama Maha Laksmi. Lalu adik Vikram pun menunjukkan foto Maha kepada Vikram. और दिखने में भी महालक्ष्मी लगती है ना? Sementara di lain tempat, Maha yang mengetahui dirinya akan dijodohkan dengan pria yang tidak ia kenal membeli minuman keras lalu meminumnya bersama temannya hingga mabuk. Dalam keadaan mabuk, Maha pun pulang. Di jalan, Maha ditilang polisi karena berkendara dalam keadaan mabuk. Tanpa sengaja, Vikram pun berada di tempat yang sama di mana Maha ditilang. Maha yang mabuk menceritakan pada Vikram kalau dirinya ingin ditangkap dan tidak ingin kembali ke rumah karena esok ia akan dijodohkan oleh ayahnya. Vikram yang merasa sudah mengetahui Maha adalah calon jodohnya bersedia menghantar Maha pulang. Di perjalanan, Maha menceritakan kalau dirinya terpaksa mabuk agar perjodohannya besok batal. Maha tidak menyetujui dirinya dijodohkan dengan siapapun karena ia hanya akan menikahi pria yang ia cintai suatu hari nanti. Lalu Maha yang merasa lapar pun meminta berhenti untuk makan. Setelah makan, Maha yang sudah mengenal Vikram pun bersedia menjadi teman Vikram. Lalu Vikram pun menghantar Maha pulang. Di perjalanan, Maha yang mengantuk dan kenyang pun tidur di bahu Vikram. Mostly close friends साबित होते हैं।
Setelah sampai di rumah, Maha yang tidak menginginkan perjodohan meminta tolong agar Vikram datang ke rumahnya besok untuk berpura-pura mengakui sebagai kekasih Maha. Dan Vikram yang sudah menyukai Maha pun menyetujui semuanya. Keesokan harinya orang tua Maha dan orang tua Vikram pun bertemu. Maha yang menunggu kedatangan Vikram pun merasa kesal karena Vikram tidak mengangkat telepon darinya. Maha yang mengira dirinya akan dijodohkan dengan adik ipar Vikram menunjukkan sikap tidak sukanya kepada semua orang. Saat Vikram tiba, Maha pun langsung mengakui kalau Vikram adalah kekasihnya dan Maha hanya akan menikah dengan Vikram. Orang tua Maha dan orang tua Vikram yang merasa aneh atas sikap Maha pun memberitahu kalau Vikramlah yang akan dijodohkan dengan dirinya. Lalu Maha yang merasa malu pun meminta untuk berbicara empat mata dengan Vikram. Maha yang merasa malu dan tersipu pun bertanya pada Vikram kenapa Vikram tidak memberitahunya kalau Vikramlah yang akan dijodohkan dengan dirinya. Vikram yang sengaja melakukan semuanya karena Maha hanya akan menikah dengan orang yang dicintai, bukan dengan orang yang dijodohkan. Karena itu Vikram membiarkan cintanya tumbuh di antara mereka terlebih dahulu. Maha yang merasa sudah menyukai Vikram pun akhirnya menyetujui perjodohan tersebut. Dan singkat cerita Vikram dan Maha pun bertunangan. Di lain tempat, Aditya menggunakan kekuatannya pada ayah Vikram untuk merampok bank tempat ayah Vikram bekerja. Seperti biasanya setelah melaksanakan tugasnya mangsa, Aditya pun menaruh uang hasil rampokan di bagasi mobil Aditya lalu pingsan. Ayah Vikram yang sudah tersadar dari pingsannya harus ditangkap polisi karena telah merampok bank tempat ia bekerja. Dengan bukti CCTV di bank tersebut, ayah Vikram yang tidak merasa melakukan semuanya pun jelas menyangkal. Sementara Vikram tidak bisa melakukan apapun sebagai asisten komisaris polisi karena kasus ayahnya tidak ditangani oleh Vikram. Vikram yang merasa sedih dan bingung dengan kasus ayahnya mencari tahu kebenaran bagaimana ayahnya bisa melakukan perampokan tersebut secara pribadi bersama timnya dengan mengumpulkan rekaman CCTV di bank tempat ayahnya bekerja. Sementara keluarga Maha yang mengetahui kasus ayah Vikram pun membatalkan perjodohan Maha dengan Vikram. Tapi Maha yang sudah mencintai Vikram memilih untuk tinggal bersama keluarga Vikram karena yakin ayah dari tunangannya tidak mungkin melakukan perampokan tersebut. Vikram dan tim yang melakukan pengecekan CCTV merasa gerak-gerik ayahnya sangat aneh dan berbeda. Lalu tim Vikram yang mengetahui kasus serupa dengan yang menimpa ayahnya memberitahu Vikram kalau kasus tersebut pernah terjadi beberapa hari yang lalu. Kemudian Vikram pun mencocokkan kejadian dari rekaman CCTV kasus tersebut dengan kasus ayahnya. Setelah dirasa cocok, Vikram dan tim pun menginterogasi pria Malang yang kasusnya sama dengan ayahnya. Vikram dan tim menemukan sketsa gantungan mobil yang menyuruh mereka untuk memasukkan uang hasil rampokan ke dalam bagasi. Lalu Vikram dan Satya pun mulai mencari sang pemilik gantungan mobil tersebut. Setelah berhasil menemukannya, mobil tersebut pun ternyata milik Aditya. Lalu Vikram pun mulai mencari tahu tentang biodata Aditya. Ternyata Aditya adalah anak dari bangsawan yang mengalami kebangkrutan dan harus kehilangan orang tuanya secara tragis. Setelah Aditya kehilangan segalanya, sekarang Aditya hidup berpindah-pindah tempat dan profesi sesuai dengan yang Aditya inginkan. Setelah merasa cukup mengetahui biodata tentang Aditya, Vikram pun berpura-pura mendekati Aditya di sebuah klub malam yang selesai berpesta. Vikram bersama timnya benar-benar membuat Aditya tertarik ingin mengenal Vikram. Setelah berkenalan, Vikram pun berhasil mengajak Aditya keluar bersamanya. Di tengah perjalanan, Vikram berhasil membuat Aditya mengeluarkan uangnya yang langsung dicek kecocokannya dengan nomor seri uang yang dirampok oleh ayah Vikram. Setelah dirasa cocok, Vikram pun mengarahkan timnya untuk menggeledah rumah Aditya agar timnya bisa mengambil sisa dari uang tersebut.
Tapi tim Vikram tidak menemukan keberadaan sisa uangnya di rumah Aditya. Vikram yang tidak sengaja menemukan sebuah alamat di laci mobil Aditya mengirimkan alamat tersebut untuk digeledah dan tim Vikram pun berhasil menemukan keberadaan sisa uang tersebut. Vikram yang masih menjebak Aditya meminta Aditya untuk keluar dari mobil agar timnya bisa memasukkan sisa uang rampokan ke dalam bagasi mobil Aditya. Setelah timnya selesai, Vikram dan Aditya pun kembali ke mobil dan Vikram pun menghantar Aditya pulang. Sesampainya di rumah Aditya, Vikram memberikan kejutan dengan mendatangkan polisi dan wartawan yang mengetahui uang rampokan ayah Vikram yang berada di bagasi mobil Aditya. Aditya yang resmi ditahan dengan barang bukti yang berada di bagasi mobilnya merasa kecewa dan menyalahkan Vikram sebagai pengecut karena berpura-pura menjadi teman untuk menangkapnya. Berita penangkapan Aditya membuat ayah Vikram dibebaskan dan ayah Vikram memilih untuk tinggal bersama adik Vikram keluar India untuk menenangkan diri karena di India dirinya dianggap perampok. Sementara Aditya yang diinterogasi Aksara tidak mengatakan apapun tentang bagaimana ia bisa melakukan perampokan dengan menggunakan ayah Vikram. Lalu Vikram dan tim yang datang menanyakan hal yang sama pun membuat Prasad marah dan menampar Aditya. Tapi Aditya yang tetap menyangkal semuanya pun tetap tidak mengatakan apapun dan menuduh ayah Vikram lah yang merampoknya. Sementara di lain tempat, komisaris kedatangan tamu Profesor Cherian untuk mencari tahu tentang Aditya. Dulu saat Cherian masih bekerja sama dengan Aditya untuk menggali situs bersejarah, Aditya telah menemukan lempengan logam yang bertuliskan ilmu Bogan. Ilmu tersebut bisa membawa dan menukar raga Aditya dengan siapapun yang Aditya inginkan. Aditya mempelajari dan menggunakan ilmu tersebut untuk kegiatan perampokan dan sebagainya sesuai dengan keinginan Aditya hingga sekarang. Satya yang hanya sendiri masuk menginterogasi Aditya harus mengalami ilmu tersebut dan membuat Raga Satya membunuh Prasad dengan tangannya sendiri. Aditya! Setelah membunuh Prasad, Raga Satya yang berisi jiwa Aditya pun bersantai meninggalkan tempat kejadian lalu pingsan. Vikram yang mengetahui semua adalah ulah Aditya menghajar Aditya dengan kemarahannya. Tapi Aditya tetap tidak mengakui apapun. Aksara yang mengetahui Vikram marah pun meminta tolong komisaris dan anggota polisi lainnya agar mencegah kemarahan Vikram pada Aditya. Tiba-tiba komisaris dan polisi pun masuk ke ruangan Aditya di saat Aditya sudah menukar raganya dengan Vikram. Sementara Aditya yang berjiwa Vikram pun pingsan. Setelah itu komisaris yang melihat Aditya adalah Vikram memberitahu Vikram kalau Aditya memiliki ilmu Bogan dari seorang profesor yang bernama Cherian. Vikram yang berjiwa Aditya memanggil Aksara untuk membantunya mencari rekaman CCTV perampokan ayah Vikram yang sudah ia simpan di file pribadi milik Vikram. Vikram yang berpura-pura lupa password filenya meminta Aksara untuk membukanya. Lalu Aksara pun memberitahu Vikram kalau nanti malam komisaris mengadakan pesta untuk Vikram sebagai polisi terbaik. Lalu Vikram pun berpikir akan menghabisi komisaris di pesta tersebut karena sudah mengetahui ilmu Bogan yang ia miliki. Sementara Vikram yang terperangkap di dalam tubuh Aditya tidak bisa melakukan apapun di dalam penjara. Saat pesta komisaris berlangsung, Vikram yang akan menghabisi komisaris tiba-tiba melihat Maha datang di hadapannya dan memberikannya sebuah ciuman. Kecantikan Maha membuat Vikram yang berjiwa Aditya mengurungkan niatnya untuk menghabisi komisaris dan menemui Maha. Maha yang merasa Vikram adalah tunangannya menunjukkan sikap kasih sayangnya pada Vikram. Sementara Vikram yang terpesona dengan kecantikan Maha membuatnya ingin menyentuh Maha. Tapi Maha menolaknya dengan lembut dan semua itu membuat hati Vikram yang berjiwa Aditya tersentuh dengan kasih sayang Maha.
Vikram yang merisi jiwa Aditya pun menemui Vikram di penjara, lalu menunjukkan rekaman bagaimana ia bersandiwara dengan timnya melakukan trik untuk menjebloskan Aditya yang sudah ia ambil dari file pribadi milik Vikram. Aditya mengancam Vikram kalau dirinya bisa melakukan apapun pada Vikram dengan rekaman tersebut. Tiba-tiba Maha menelpon Vikram untuk segera menemuinya dan pulang. Satya yang satu tahanan dengan Vikram yang ia lihat adalah Aditya berniat ingin membunuh Aditya. Tapi Vikram menahannya dan meyakinkan Satya kalau dirinya adalah Vikram. Setelah merasa yakin, Satya pun membuat sandiwara agar Vikram terbebas dari penjara. Vikram yang terjebak dalam tubuh Aditya pun dibawa ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit dengan keahlian polisinya, Vikram pun berhasil kabur dari rumah sakit tersebut. Kemudian Vikram menelpon Maha dan memberitahu Maha kalau Vikram yang bersama Maha adalah Aditya yang telah menukar jiwanya. Tapi Maha tidak mempercayai Vikram dan menutup telepon tersebut. Lalu Vikram pun menelpon komisaris dan memberitahu semuanya tentang ilmu Aditya yang sudah menukar dirinya. Komisaris yang sudah mengetahui ilmu Aditya dari Profesor Cherian pun mempercayai Vikram dan menyuruh Vikram untuk segera ke kantornya. Sementara Vikram yang berjiwa Aditya meminta operator kantor untuk mengeluarkan rekaman CCTV perampokan ayah Vikram. Komisaris memanggil Aditya pada Vikram dan menanyakan banyak hal yang tidak diketahui siapapun yang membuatnya yakin kalau Vikram adalah Aditya. Setelah mendapatkan rekaman tersebut, Vikram pun meninggalkan ruangan operator yang masih ada komisaris di dalamnya. Tiba-tiba, ruangan operator meledak dan membuat komisaris tewas. Vikram menelpon komisaris yang teleponnya diterima Aditya. Lalu Aditya pun mengatakan kalau dirinya telah membunuh komisaris dan mengancam Vikram dengan rekaman CCTV perampokan ayah Vikram. Tapi Vikram tidak takut dengan ancaman Aditya dan malah menantang Aditya di dalam tubuhnya. Mahalakshmi mere paas hai. Vikram yang ditelepon untuk segera pulang oleh Maha terkejut dengan pesta kejutan makan malam yang disiapkan oleh Maha. Maha yang membawa pistol membuat Aditya mencurigai Maha telah bersekongkol untuk meracunnya. Lalu Maha pun menceritakan kalau ada seorang pria yang menelponnya dan mengaku dirinya sebagai Vikram. Aditya yang cemas pun segera pergi meninggalkan Maha untuk mencari Vikram karena menerima telepon dari kantor kalau Aditya tertangkap. Vikram yang berada dalam tubuh Aditya mendatangi Maha dan mengakui semuanya. Tapi Maha yang takut tidak begitu saja mempercayai Vikram dan menembak Vikram tepat di tangannya. Polisi yang berjaga di rumah Maha pun mencoba menangkap Vikram yang bertubuh Aditya. Lalu Maha pun menelpon Aditya untuk segera datang karena Aditya Vikram telah menemui dirinya. Sebelum Vikram palsu datang, Aksara mendodongkan pistolnya pada Vikram yang ia kira Aditya. Lalu Vikram pun merampas pistol Aksara dan menyuruh Aksara untuk menjaga Maha. Aksara yang menjaga Maha sudah mengetahui kalau Vikram dikendalikan Aditya. Semakin yakin karena Aditya tidak mengetahui namanya. Lalu Aditya dan Aksara pun pergi. Di perjalanan Aksara ditelepon oleh Satya yang diangkat oleh Aditya. Satya memberitahu Aksara kalau Vikram yang bersamanya adalah Aditya. Setelah mendengar semuanya, Aksara pun mendodongkan pistolnya tepat di kepala Aditya. Dan tiba-tiba Aksaralah yang tewas. Di lain tempat, Vikram mencari tahu tentang biodata dan nomor telepon Profesor Cherian. Lalu menelponnya di saat Profesor sedang menemui Vikram palsu. Profesor mengatakan semuanya tentang ilmu Aditya dan memberitahu Vikram palsu kalau penelpon tersebut mengaku sebagai Vikram. Setelah Vikram memberitahu semuanya kebenaran tentang semuanya, Profesor pun yakin kalau pria di hadapannya adalah Aditya.
Aditya yang merasa keberadaannya terancam pun mengancam Profesor dengan pistolnya. Tapi Profesor dengan cerdik mengecoh Aditya tidak akan kembali ke tubuhnya jika ia membunuh Profesor. Karena Profesor mengetahui segalanya tentang ilmu Bogan yang Aditya gunakan. Lalu Profesor pun membuat kesepakatan dengan Aditya. Profesor diminta menemui Vikram dengan nomor telepon yang sudah disadap oleh Aditya dan tim Vikram. Tapi dengan kecerdikannya Vikram bisa membawa Profesor menemuinya yang terlolos dari sadapan Aditya. Setelah bertemu Vikram, Vikram pun menceritakan semuanya dan meminta Profesor untuk menukar tubuhnya kembali dengan Aditya. Tapi Profesor hanya bisa membantu Vikram jika ia juga mendapatkan lempengan logam dari ilmu Bogan yang dipelajari Aditya. Setelah itu Profesor menelpon Aditya agar meninggalkan kantor Vikram karena lempengan tersebut berada di kantor Vikram. Aditya yang mencurigai Profesor pun menyuruh anak buah Vikram untuk pergi membawa mobilnya. Semua itu membuat Profesor mengira Aditya sudah meninggalkan kantor Vikram. Lalu dengan aba-aba dan arahan Vikram yang tersambung lewat telepon, Profesor pun mencari keberadaan ruangan yang menyimpan lempengan tersebut. Semua kegiatan Profesor dilihat langsung oleh Aditya lewat CCTV yang terhubung ke ruangan Vikram. Setelah menemukan ruangan tersebut, Profesor pun mencari dan mencari lempengan yang tidak berhasil ia temukan. Tanpa Profesor ketahui, Aditya datang ke ruangan tersebut dan membunuh Profesor. Thank you. Setelah membunuh Profesor, Aditya pun mengirimkan video ayah Vikram yang disiksa sebagai ancaman. Vikram yang bertubuh Aditya pun mendatangi kantor komisaris polisi untuk menemui ayahnya. Setelah bertemu ayahnya, Vikram pun menyerahkan diri yang dilihat langsung oleh Aditya di ruangan CCTV. Vikram dibawa ke ruangan tersebut untuk menemui Aditya. Dan dengan sengaja Vikram pun mengunci pintu ruangan dengan password polisi yang membuat Aditya panik. Vikram sengaja menaruh bom waktu di tubuh Aditya untuk mengancam Aditya dan dengan sengaja memborgol tangannya bersama tangan Aditya. Vikram mengancam akan meledakkan dirinya beserta Aditya bersama bom yang ada di tubuh Aditya jika Aditya tidak segera menukar jiwanya kembali. Dan Aditya yang panik pun segera menukar dirinya dengan Vikram. टाइम जा रहा है। हे, इसे डिफ्यूज कर। डिफ्यूज कर। Aditya yang pingsan dibawa ke sebuah mobil di halaman kantor untuk segera diledakkan. Tapi tiba-tiba Vikram dipukul dari belakang oleh ayahnya yang dirasuki jiwa Aditya, lalu ayah Vikram pun pingsan. Sementara Aditya hanya menatap Vikram dari dalam mobil. Saat Vikram melihat Aditya, tiba-tiba Maha menusuk Vikram dari belakang. Maha yang berjiwa Aditya pun mengancam akan menyakiti dirinya jika Vikram tidak segera menghentikan bom pada tubuh Aditya. Lalu Vikram pun dengan segera menghentikan bom tersebut. Aditya membawa tubuh Maha bersama dirinya dengan mengendarai mobil ke suatu tempat. Vikram yang mengikuti Aditya pun sampai ke tempat tersebut dan menemukan Maha yang pingsan di pundak Aditya. इसके लिए आया ना? Dengan aksi heroiknya, singkat cerita Vikram pun berhasil membekuk Aditya dengan tangannya. Lalu Vikram bersama Maha pun membuang lempengan Bogan ke laut dan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk meninggalkan Aditya begitu saja. Setelah Vikram pergi, Aditya tiba-tiba terbangun dan film pun tamat. Di akhir film ini dituliskan kalau film ini mempunyai sequel kedua dan sampai jumpa di sequel kedua filmnya. Bye!